Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, Masya Allah. Bunda Lili, jazakumullah ahsanal jaza. Semoga diganti Allah dengan ganti yang berlipat-lipat dunia dan akhirat. Saya kemarin tidak sengaja bercerita di hadapan ibu-ibu tentang Quran medis. Dan ternyata beliau merekam itu, kemudian memberikan hadiah kepada kami Quran ini. Semoga di tangan kami menjadi ilmu yang bisa kami teruskan kepada banyak orang yang jariahnya mengalir kepada ibu. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kehadapan saudara-saudara kami, pengurus Majelis Taklim Mafaza yang kami cintai, kehadapan ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Masya Allah, para pejuang ilmu, semoga Allah ridha dengan setiap langkah kita. Mari kita awali kajian kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya mulai, saya tak cerita dulu, Bu. Kemarin itu ada kejadian luar biasa. Di depan rumah 2 orang pemuda tidur begitu saja di halaman, Bu. Kami amati terus, kok gak bangun-bangun, kok aneh. Barang berdiri sempoyongan seperti vampir, Bu. Ya Allah. Motornya dibawa ke tengah jalan. Habis itu yang satu teriak-teriak sambil berjalan goyang-goyang. Sesekali dia menabrak pintu tempat kami. Terus dia berteriak, Ibu. Kemudian ambruk lagi tidur. Dan Masya Allah. Saya tidak tahu, takut salah membahasakan, takut salah mengambil kesimpulan. Motornya digeledakkan begitu saja. Sepanjang malam. Dan gak ada pencurinya, nggih Bu. Masa saya bilang gini, wong kayang kono lagi maksiat be Gusti Allah masih. Motornya gak diambil orang. Kalau mau tinggal ambil aja. Kami di jalan raya tinggal ambil aja. HP-nya dia juga di kantong, tasnya juga tergeledak. Dia sedang memaksiati Allah. Dia mungkin bermaksiat dengan minuman keras atau obat-obatan. Ya Allah, bocah yo motore ka ora hilang. Ya Allah, semoga itu menambah keyakinan kita semua. Wong lagi maksiat be mau tulungi kali Gusti Allah. Entah itu bagi dia istidraj atau pertolongan. Apalagi ibu-ibu, siang hari ini insya Allah kita sedang tidak berbuat maksiat. Apakah kita tidak yakin dengan pertolongan Allah? Pasti ditolong, pasti dijaga, Bu. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, betapa bersyukurnya kita hari ini kita masih duduk bersama-sama di majelis ilmu. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga niat kita lurus. Hari ini kita mendapati ada orang berpuasa sunnah, Bu. Tapi niatnya sekalian diet. Boleh enggak, Bu? Boleh enggak, Bu? Saya puasa sekarang tapi sekalian diet. Boleh enggak, Bu? Boleh enggak? Yang boleh angkat tangan, Bu. Ya boleh aja, Bu. Inilah pentingnya kita belajar niat, Bu. Orang yang berpuasa, dia berniat juga untuklah sekalian diet. Maka Allah akan melihat mana yang lebih berat. Kalau niat dietnya lebih besar memenuhi ruang hatinya, maka dia berdosa. Kalau niat akhiratnya lebih penuh mengisi hatinya, sekian koma sekian niat dietnya, Allah baca niat itu. Kalau niatnya paruan, separuh akhirat, separuhnya diet. Maka apa yang terjadi? Allah enggak terima dua-duanya, Bu. Itulah pentingnya kita meluruskan niat sebelum duduk di majelis ilmu ini. Jangan-jangan kita ada yang mangkat ngaji lah sekalian kok mampir. Nah,
Kalau mampirnya itu lebih gede dari keinginan kita ngaji, batal pahalanya, Bu. Berdosa kita. Itulah pentingnya kita mengecek niat sebelum kita berbuat, di tengah-tengah kita berbuat, dan di akhir kita berbuat. Mohon izin tirukan saya, Bu. Jangan ingin dilihat. Jangan ingin dihargai. Satu apa, Bu? Dua. Satu lagi, jangan ingin dipuji. Apa, Bu? Kita ulangi lagi. Jangan ingin terus. Sampai itu menjadi nadi setiap kita mau berbuat baik. Jangan ingin dilihat. Jangan ingin dihargai. Jangan ingin dipuji. Semoga Allah menganugerahkan kita semuanya niat yang lurus. Siang hari ini tidak ada yang kita cari kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'minul qawiyyu, kata Rasulullah, khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kita pernah pelajari ini. Wa fi kullin khairun. Namun yang lemah dan yang kuat keduanya tetap memiliki kebaikan. Dan potongan inilah yang ingin kita pelajari hari ini. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah. Jangan engkau lemah. 3 hal. 1, bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. 2, minta tolonglah kepada Allah. 3, wala ta'jiz, jangan engkau lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Ada 2 penggoan. Kita milih belok yang ke kanan. Ternyata macet. Lah, ngerti ya mau belok. Nah, ini contohnya. Walakin qul, tetapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Akan tetapi hendaklah kau katakan ini sudah takdirnya Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi. Fa inna law taftah amala syaitan. Fa inna law, sesungguhnya kalimat law seandainya, seumpama, embane dapat membuka pintu syaitan. Hadis yang sangat padat, Ibu. Dulu kita pernah pelajari mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Meskipun keduanya memiliki. Dan hari ini kita pelajari kaidah yang ke-20 yang bunyinya ihris ala ma yanfa'uka. Yuk kita ucapkan bersama-sama. Udah ada bacaannya itu. Ihris ala ma yanfa'uka. Mirip Arab gundul ya, Bu. Masya Allah. Ya cari yang lengkap tuh nggak ada, maka terpaksa ngambil yang kecil. Masya Allah. Ihris ala ma yanfa'uk. Ujung paling kanan pertama, pojok paling kiri
Ujung paling kiri dari ibu dan pojok paling kanan nomor 2. Ihris ala ma yanfa'uk. Ala ma yanfa'uk. Rati gondol apa sekeng-wengeng, Bu? Oh, rati gondol, Masya Allah. Artinya bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Kita diminta untuk bersemangat. Masya Allah. Izinkan kami awali dengan kisah Al-Bikandi. Siapa Ibu? Seorang ulama yang sangat terkenal. Suatu hari beliau datang ke sebuah majelis. Ketika sang guru menyampaikan materinya, beliau mencatat. Di tengah-tengah beliau mencatat, ternyata tintanya habis. Atau bahasa sekarang, pulpene mangsine telas. Lalu beliau buru-buru keluar. Dan beliau berkata, siapa yang memiliki pena ekstra? Siapa yang punya pena 2? Saya pinjam dong. Kemudian tidak ada yang menjawab, maka apa yang beliau katakan? Wahai saudaraku, siapa yang memiliki pena akan aku beli dengan uang 2 dinar. 1 dinar berapa, Bu? 1 dinar berapa gram emas? 4,25. Ada yang mengatakan akan dibeli 1 dinar, ada yang mengatakan akan dibeli 2 dinar. Kalau 1 dinar saja 4,25. 1 gram sekarang berapa? Masya Allah. Berarti 1 dinar 4,25 sama dengan berapa juta? Untuk membeli apa? Demi mencatat apa? Bagaimana hari ini kita mendatangi majelis ilmu? Seberapa serius kita mendatangi majelis ilmu? Dahulu para ulama itu, Bu, Masya Allah, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Gayung itu datang kepada apa, Bu? Ember, bukan ember yang datang kepada. Dan hari ini tiba masanya kita didatangi ember-ember, Bu. Hanya dengan cukup ngeklik dong, Bu. Ngeklik YouTube, lalu ibu bisa memilih ustadz, kemudian bisa memilih judul, mendengarkannya sambil tiduran. Disambi-sambil, saya tidak mengatakan tidak boleh. Saya hanya ingin ayo kita bandingkan diri kita dengan ulama-ulama terdahulu. Bagaimana mereka bersemangatnya menuntut. Saking-sakingnya. Tidak mau ketinggalan setiap kalimat yang diucapkan oleh muallimnya. Al-Bikandi membeli pena dengan harga 1 dinar. Setara dengan hampir 9 juta. Hanya untuk tidak ketinggalan apa yang disampaikan gurunya. Itulah kenapa dulu para ulama itu ilmunya berkahnya luar biasa. Hari ini kita tidak ada masalah dengan konten. Hari ini ibu mau buka aja apa aja ada. Dengan ustadz siapa saja ada. Materi apa saja ada. Tapi barangkali hari ini kita kehilangan berkahnya ilmu. Kenapa? Karena para ulama dulu kebiasaannya mereka mendatangi ember. Hari ini kita didatangi oleh Masya Allah. Ilmu mengejar kita, mendekati kita. Setiap pagi ada postingan. Lewat begitu saja tanpa apa, Bu? Tanpa kita baca. Hari ini kita nggak kurang konten. Tapi mungkin yang patut kita renungkan, hari ini kita kurang berkahnya ilmu. Karena keberkahan ilmu berbanding lurus betapa seriusnya dan betapa bersihnya ketika kita mencarinya, Bu. Niatnya dari rumah kayak apa, semangatnya seperti apa, dan itulah yang telah dicontohkan oleh seorang ulama yang dijuluki, yang punya nama belakang Al-Bikandi. Beli pulpen pinten, Bu? Masya Allah.
Kula jane mboten tegel nek ajeng nyetak namaning, Bu. Ibu mpun ngertos sindiran saya begitu keras ya, Bu? Iya ya, Bu. Kula mboten tegel niki mun ajeng nyetak namaning, Bu. Itu ulama. Bukan orang yang belum pernah dengar. Mungkin beliau sudah hafal. Mungkin beliau sudah mengulang 10 kali. Tetapi beliau tahu cara mengikat ilmu itu adalah dengan cara dicatat. Ini contoh. Yang pertama, bagaimana semangatnya para ulama terdahulu terhadap ilmu. Mereka sangat mementingkan keberkahan dalam menuntut. Ibu, Ustazah udah pernah nerangin, Bu. Tenang, Bu. Kita semua ini namanya dicatat. Enggak harus mudeng pun dicatat, Bu. Saya setuju, Bu. Cobi kalau yang dicatat malaikat yang menuntut ilmu yang dicatat hanya yang apa, Bu? Hanya yang mudeng-mudeng. Lalu yang tidak mudeng ngantuk mawon tetap dicatat, Bu. Maka suatu hari itu ditanya, seandainya ada orang datang ke masjid cuman mampir, dia duduk di emperan, ndak niat ngaji, apakah dia sama mendapatkan pahala dengan yang ngaji? Sama. Bahkan orang yang berteduh di masjid ini, dia nggak niat. Nah, yang tidak niat saja mendapatkan pahala yang nopo meleh nek ngajine. Walah pol niate. Pokoknya kula nek maca dhewek ora mudeng bahaya pan duwe buku nek coba baca di rumah sendiri nanti ya, Masya Allah. Ibu tuh kalau saya bilang beli buku mesti semangat beli Bu, tapi bacanya nggak tahu Bu. Masya Allah. Itu Bu. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, itu kisah pertama. Bagaimana para ulama bersemangat. Ini bukan tentang cepet-cepetan, siapa datang duluan, siapa paling carry, siapa duduk di depan, siapa duduk di belakang. Wah, itu kapan kita bahas di ta'limul muta'allim. Masya Allah. Sekarang kisah selanjutnya. Nama laki-laki ini adalah Amr bin Jamuh. Siapa beliau? Beliau penyembah Manat. Manat itu adalah nama salah satu berhala yang disembah oleh orang kafir Quraisy. Direplika kemudian berhalanya ditaruh di rumahnya. Putranya namanya Mu'az. Mu'az bin siapa? Mu'az bin siapa? Ya Mu'az bin Amr, gak usah mikir wong bapaknya namanya Amr bin Jamuh. Berarti anaknya namanya Mu'az. Ibu kok kayak mikir banget, Mu'az bin siapa ya Bu? Padahal gampang, Mu'az bin Ammar karena bapaknya namanya Allah. Apa yang dilakukan Mu'az, Bu? Berhala bapaknya ini dibuang ke tempat pembuangan, diikat bersama kotoran, Bu. Lalu pagi harinya Amr bin Jamuh mencari, di mana Tuhan saya? Kok hilang? Maka dicari Tuhannya, tiba no kepanggih teng pundi? Teng tempat sampah. Masih dimaklumi. Ki piye to? Tuhan kok ra iso nyelamatke awake dhewe. Diambil, dibersihkan. Kali ini Tuhannya dipasang lagi. Amr anaknya gempung lagi. Gak tahu cara menasihati bapaknya. Maka malam kedua dia ambil lagi. Dan ia kembali buang ke tempat sampah. Amr bin Jamuh bingung lagi. Iki kepiye toh? Kok Tuhan raiso nyelamatkan awaknya sendiri. Dicari tiba kepanggih melih teng pundi Bu? Tempat sampah. Ketiganya dia mulai berpikir, ya sudah. Berhala ini akan saya pasang dan akan saya bawai pedang. Supaya dia bisa menusuk siapapun yang akan mencelakainya. Maka berhalanya dipasang, kemudian di depannya ditaruh apa Bu? Pedang. Putranya semakin bersemangat Bu. Wah, kali ini diberi apa Bu? Pedang. Maka tambah keisengannya naik tingkat dewa Bu. Kita tambah buang aja sisan sak pedangnya. Begitu dicari oleh Amr bin Jamuh, loh, sudah saya kasih pedang kok masih bisa hilang. Begitu dia melihat bahwa berhala itu dibuang kembali kemana?
Maka dia berkata, ketiga ini hidayah Allah datang, Bu. Kali ketiga ini saya nggak akan mikir lagi. Iki uduk Tuhan iki. Wong dibuang kok gak iso menyelamatkan diri sendiri. Maka kemudian dia datang kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan keislamannya. Panggilan jihad datang pada saat perang Badar. Beliau belum diizinkan untuk ikut dakwah bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Amr bin Jamuh adalah seorang laki-laki tua yang berkaki pincang. Apa, Bu? Lalu pada saat perang Uhud baru terjadi pengumuman Amr bin Jamuh datang. Ketika itu putra-putranya berkata, "Bah, ayah tidak punya kewajiban jihad karena kaki ayah." Tapi dia terus datang kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya pengen ikut jihad dan biarkan kaki pincang saya sampai ke surga." Melihat kegigihan dan semangatnya Amr bin Jamuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan beliau ikut berjihad dan sejarah mencatat beliau termasuk orang yang meninggal pada saat pertempuran Uhud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amr bin Jamuh berhasil membuat Allah tersenyum dan kaki pincangnya menginjakkan dirinya ke Masya Allah. Kakinya kenapa, Bu? Masya Allah. Hanya berapa persen yang datang ke sini berjalan kaki, Bu? Selebihnya pakai motor. Gak terima roda 2, Bu. Beberapa orang naik roda berapa, Bu? 4. Mungkin kelak akan datang suatu zaman orang datang ke majelis pengajian bawa apa, Bu? Bawa helikopter, Bu. Bisa jadi saat helikopter itu menjadi kendaraan yang bisa dimiliki oleh zaman biyen sing duwe TV sekampung pinten, Bu? Tunggal. Nek nonton sareng-sareng mongko akine nek teng desa niku setrume telas. Lah begitu setrumnya telas langsung mati bubar, ngenteni disetrum 2 hari baru. Hari ini apakah TV kemewahan? Bukan. Mungkin tiba saatnya nanti helikopter bukan menjadi kemewahan tapi kendaraan everyone, Bu. Maka rumah-rumah ibu atapnya itu akan didak untuk menjadi apa, Bu? Helipad. Mau kemana? Mau ngaji. Kemana? Mafaza. Bawa apa, Bu? Bawa helipad. Kok nggak ada yang amin, Bu? Iya, masjidnya juga atasnya ada apanya, Bu? Ada helipadnya. Masya Allah. Kakinya pincang. Tapi bersemangat luar biasa untuk tetap berjihad bersama baginda Muhammad. Lalu bagaimana dengan kita, Bu? Ya Allah. Alam melangkah ala ora, al arep mangkat apa? Alah nyong is ngerti materine iki paling ya bolan. Masya Allah. Maka ketika Imam Ahmad ditanya, "Wahai Imam Ahmad, kenapa Imam Ahmad belajar terus?" Kata beliau, "Saya tidak akan berhenti belajar sampai saya yakin kaki kiri saya ini sudah sampai ke surga." Bu, niki kaki itu harus dimeteri, Bu. Kira-kira sampai usia kita hari ini, kaki kita lebih banyak melangkah ke majelis ilmu, nopo melangkah ke tempat-tempat yang tidak dicintai oleh Allah. Ustazah nek seniki sih insya Allah kata ngaji nih, tapi nek mian, Masya Allah. Maka ukur kaki ini, Bu. Karena kita tidak akan bergeser di hari kiamat sebelum ditanya untuk apa jasad kita gunakan. Maka apa jawaban kita kepada Allah ketika ada sosok tua kakinya pincang masih bersemangat untuk berjihad. Lalu kita yang sehat masih dibantu kendaraan roda 2 plus roda 4. Masya Allah. Lalu kita tidak bersemangat, Bu. Berangkatnya ngaji. Nah ini kepada para pembawa pengajian, Bu. Saya sering mendapati MC seperti biasa. Mari kita awali. Saya kok tidak ikhlas kalau ngaji itu dianggap biasa loh, Bu. Jangan seperti biasa, Bu. Mari kita awali kajian kita. Jangan ditambahin apa, Bu? Seolah-olah
zikirnya, mengawali pengajiannya itu menjadi hal yang apa, Bu? Itu istimewa. Ini istimewa, gak semua orang punya. Gak semua orang dikasih kesempatan, kasih sehat untuk bisa duduk di majelis ilmu. Itu kisah yang kedua. Kisah pertama tadi tentang siapa? Al-Bikandi. Kisah yang kedua tentang siapa? Amr bin Jamuh. Siapa nama putranya? Mu'ad bin. Kisah yang ketiga. Ada beberapa tanah kosong di sekitar Masjid Nabawi. Bani Salamah ini tinggal di tempat paling jauh di antara bani-bani yang lain. Maka Bani Salamah bercita-cita kepengen tanah yang ada di sekitar masjid itu dibeli, lalu mereka pindah ke dekat masjidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berita ini terdengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, wahai Bani Salamah, hadisnya panjang. Tidakkah kalian mengharap pahala dari langkah-langkah kalian? Di dalam matan yang lain, jangan, langkah-langkah kalian akan dihitung. Rasulullah mengulang lagi, jangan, langkah-langkah kalian akan dihitung. Begitulah perkataan Mujahid ketika menerangkan firman Allah. Nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Lanjut. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Surat nama, Bu? Al-Quran. Ayat pinten, Bu? Ayat punjul. Surat nama, Bu? Surat Yasin. Ketok niki sing ora jawab niki mesti wong Muhammadiyah, Bu. Wong Muhammadiyah niku biasanya mboten hafal surat Yasin, Bu. Alah, maca paha orang ngerti artine. Lah timbang wis ora ngerti artine ora apal lah, Bu. Ketara nih, Bu. Sing jawab niku apal, kalian gerus apal, Bu. Sing menang wae rotok ragu ayat napa ayat Quran, Bu. Ketara niku, Bu. Masya Allah. Surat Yasin, Bu. Maka kemudian Bani Salamah tidak jadi pindah karena kata Rasulullah setiap langkah napa, Bu? Masya Allah. Berbahagialah yang kaleme paling jauh, Bu. Masya Allah. Yang kesini diantar suami, cipika-cipiki, nanti dijemput. Beda pahalanya. Dengan yang berangkat sendiri dari jauh naik angkot. Angkotnya lama, takut ketinggalan. Dari simpangan ke sini masih jalan. Beda. Jangan iri, Bu. Apalagi yang bawa angkot tambah bawa catatan plus pulpen. Oh, sejemaning, Bu. Ketika ditanya bisa jawab. Beda lagi, Bu. Masya Allah. Langkah kita semuanya akan dicatat oleh Allah. Monggo, Bu. Jangan berani-berani melangkahkan kaki ke tempat yang tidak dicintai oleh Allah. Ala ustazah setahun pisan niki mompong. Nah, kula mboten tegel ngoten sing nerusaken, Bu. Ala setahun niki kala-kala mboten amben. Hati-hati, Bu. Kaki kita semua langkahnya diapakan? Ibu mungkin lupa pernah melangkah kemana, tapi malaikat, Masya Allah, detail. Malihadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ibu pergi ke Parangtritis, nepak kaki di pasir. Begitu air datang, bus tepaknya apa, Bu? Iya, bekasnya hilang, tapi catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak hilang. Maka ibunda, lihatlah betapa semangatnya Bani Salamah menjemput pahala dengan setiap langkah untuk bisa melangkah ke masjid. Dan banyak riwayat lagi dulu para sahabat kalau berangkat sholat Jumat itu membawa lampu. Berarti berangkatnya kapan? Saking apanya? Hari ini banyak pemuda nek ajeng tindak sholat Jumat ngenteni komat. Baru napa, Bu? Dangkat. Kalau ndak ya teko ning lenggah teng jaba utawi teng pinggir cekelan napa, Bu?
Mireng ke khutbah kok iso kalih mereng-mereng ngeten, Bu. Karena sambil mendengarkan sambil main apa, Bu? Jangan tersinggung. Jangan jadi tersinggungan, Bu. Ini ndak ada di mana? Ya, adanya di sebelah sana. Sekarang lagi, sudah 3 contoh. Akhi, lan tanalal ilma illa bisittah. Sa'unbika an tafsiliha bibayan. Kita itu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Napa perkara yang pertama? Zakaun. Nah niki saya targetnya siang hari ini Ibu apal yang 6 ini. Sebutkan yang pertama, mari kita ucapkan bersama-sama. Zakaun. Lagi? Lagi? Ini namanya SD apa? Sekolah yang tempat kita ngaji namanya SD apa? SD-nya namanya Al-Azkiya. Nah, tempatnya orang-orang yang cerdas. Nah, ada zakaun, ada zakaun. Zakiyun itu namanya suci. Tapi kalau zaka itu artinya cerdas. Nah, maka ibunda, tidak akan kita mendapatkan ilmu kecuali kita berusaha untuk menjadi orang yang, dan ini bisa diupayakan. Tidak ada lagi yang sepuh, lah nek mon tua ngapalna angel, boten bareng Bu. Maka siapa nama imam yang belakangnya dijuluki gara-gara beliau melihat batu yang lama-lama berlubang karena air. Siapa namanya Bu? Imam? Siapa Bu? Siapa? Imam yang dia motong mau pulang karena dia nggak mengerti pelajaran. Ketika perjalanan pulang dia melihat ada air menetes pada batu. Lama-lama batu itu berlubang. Lalu dia kembali lagi kepada gurunya. Guru, kalau batu saja bisa berlubang, apalagi hati kita. Imam Hajar Al-Asqalani. Hajar artinya batu, Bu. Nah, itu Masya Allah, itu inspirasi, Bu. Jadi jangan, lah nek Mbak Kai, Mbak, mana murid kita yang Mbak Yani, ada Mbak Yani? Enggak tindak, Bu. Mbak siapa? Oh, Mbak Yuni, Masya Allah. Nah, Kai lah kelingan banget, ngaji apa-apa takoni mesti. Enggak usah begitu, kita semuanya juga bisa gari karep, napa? Ngoten, Bu. Masya Allah. Maka yang pertama itu kita tidak akan dapat ilmu kecuali kita menjadi orang yang cerdas. Dan itu bisa diupayakan. Nah, maka di beberapa pengajian Bu, ada orang gampang ingat, gampang lupa. 2, gampang ingat, susah lupa. 3, susah ingat, gampang lupa. Yang keempat, susah ingat, susah lupa. Kita bagian yang mana? Susah ingat, gampang lupa. Nah niku ndongane mawon kados niku ampun Bu. Ustazah insyaallah kula gampil eling, gampil kelalen. Ngenjang tak munda, gampil eling insyaallah mboten gampil kelalen. Bu, Masya Allah. Allahu Akbar. Ayo kita berdoa kepada Allah. Makanya orang mau belajar itu diminta untuk minta tolong kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman raditu billah rabbi zidni. Karena kita meminta kecerdasan kepada siapa Bu? Allah. Bisa dilatih Bu. Ya Allah, kelingan. Saya salut Bu, di sebuah tempat ada seorang ibu yang baca Qur'annya terbata-bata. Tapi patah semangat terus ikut Bu. Go, sing dereng sinau maos Al-Qur'an, gege itak-ituk ndang bersemangat segera bergabung dengan Akademi Waktar untuk belajar napa Bu? Al-Qur'an.
Jangan sampai kita ndak punya alasan, lah kok iso ra iso maca Quran, padahal teng Wonosobo ono tempat nggih sinau Al-Qur'an. Walaupun kita lupa, dieleng-eleng lagi. Ya Allah, hukum nun mati dan tanwin. Ada berapa, Bu? Edok-edok urung milu waktar timbang takoni dijawab. Hati-hati nih, saya hafal nih wajah-wajah akademi waktar nih, Bu. Siap saya tunjuk? Masya Allah. Masya Allah, Bu. Yang kedua, ini yang berkaitan dengan hadis. Namanya hirsun. Mari kita ucapkan. Lagi. Nah, satu apa? Zakaun. Buatan bubar ngajinya janji 6 kirung apal. Zakaun. Yang kedua, hirsun. Apa nomor 2 artinya? Antusias. Tiang antusias niku pripun, Bu? Masya Allah. Maka, Bu, ketika orang haji atau orang umroh begitu niat labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajjat, maka sunnah yang dibaca itu adalah kalimat labbaik Allahumma labbaik. Apa kata labba? Labba itu artinya siap. Ada orang dipanggil, Mbak Eva, kerian sekedam. Itu bukan labbaik, Bu. Labbaik itu ketika ada orang manggil, Eva, siap, Bu. Ada perintah apa, Bu? Saya di sini. Itu namanya labbaik. Itu namanya antusias. Hari ini judul ngajinya apa, Bu? Tenane judulnya bersemangat, Bu. Kayaknya judulnya 20 kaidah loh, Bu. 40 kaidah, Bu. Oh, kaidah yang keberapa? 20 judulnya iris saestu, Bu. Masya Allah, Bu. Itu bentuk antusiasme kita, Bu. Bentuk kita sudah nyiapkan pakaian, besok saya mau pakai baju ini, arep mangkat jaluk dampiri Mbak Kae, iki bukune, iki pulpene, iki tasik. Itu bentuk antusiasme. Tapi kalau ya Allah siki dina setu, ya Allah nyong kelalen nek siki dina setu, jam pira ki ye? Mafaza is mulai apa? Lah niku bokan wae ana sing kados niku. Li saya mbokan wae. Jur Allah, ya Allah ora apa-apa, ndang uman pun tute. Pakai baju senyautnya, tasnya senyautnya. Akhirnya tas yang tidak biasa dipakai gak ono dompete, gak ono bukune. Saya kan nusnudan ini, Bu. Yang pada nggak bawa buku anu ketuker tase, gitu, Bu. Mas kono pokoknya mana, Bu. Saya tenang aja, yang sebelah sini ketutupan laptop, yang sebelah sana saya udah pasang ini kok, Bu. Tenang aja, nggak begitu kelihatan, Bu. Masya Allah. Itu namanya antusias, Bu. Serius, pulpennya nggak cukup 1. Timbang kalau beli pulpen harganya berapa tadi? 9 juta. Maka bawa pulpen serep berapa, Bu? Oh, saya takut samping saya ndak bawa pulpen menggota. Cilei, Bu. Bukune gak cukup 1, mbokan wae koleng nyatet. Oke, njok mboten cukup halamane. Masya Allah. Itu bentuk napa, Bu? Antusias. Ala judulnya ora ngerti, pokoknya teko jam 1 lungguh teng mafaza. Wes pokoknya ngerti yo alhamdulillah, ora patek mudeng nggih. Alhamdulillah. Kober yo mangkat, ora kober yo ora. Itu ya nun sewu niki kula dhewe, Bu. Kula mboten nyender Ibu, Bu. Mong nyewindir mboten nyender, Bu. Ning napa, Bu? Di mana antusiasme kita terhadap ilmu? Maka saya mengingatkan karena di Wonosobo itu banyak sekali majelis ilmu, Bu. Saya begitu takut ngaji itu menjadi tempat healing kita, dalam tanda kutip, Bu. Jadi tempat kayak kita tuh ngaji jadi happy, pulang udah. Ngaji lagi happy, pulang udah. Ngaji lagi ketemu teman-teman, pulang udah. Tidak bermakna orang beramal kecuali dengan ilmu. Tidak manfaat ilmu kecuali dengan amal. Tidak manfaat amal kecuali dengan ikhlas. Maka nggak selesai urusan ngaji kita pulang, Bu.
Ngajine ajeng takokaken damal napora. Lebal damalna ikan gak takokna ikhlas apa ora? Masya Allah. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah, tunjukkan antusiasme kita terhadap ilmu, Bu. Saya pun saya belum bisa menjadi contoh. Saya tuh kalau nulis materi kadang joko napa niku kertas saulie, lalu saya apa, Bu? Kadang undangan saya tulis di baliknya. Itu enggak serius namanya saya, Bu. Kudune seperti almarhum Bu Qasim yang kagungan ahas bugangan nih, Bu. Itu beliau tuh ngisi ngaji ditulis napa, Bu? Tangan pakai Latin tulisannya, Bu. Walah, bocah seniki nulis Latin berapa, Bu? Gendeluk, sikile siji, sambung. Itu ditulis rapi oleh beliau, kemudian beliau simpan, ketika beliau meninggal itu dibukukan oleh putra-putranya, Bu. Masya Allah, itu luar biasa. Beberapa materi beliau kami cuplek untuk ikut ngisi pengajian. Saking seriusnya, lagi Mbah Zaid, Bu. Orangnya sudah tidak ada tapi tulisannya masih banyak mendidik kita, Bu. Tentang sholat nih kok nggih, Bu. Doa-doa haji nopo beliau tulis dengan tulisan Arab yang begitu bagus, diterjemahkan pakai napa, Bu? Latin, kemudian beliau fotokopi dibagi-bagikan. Hari ini kita sepele, ala sudah ada apa, Bu? Gak saya nulis, mengko aku gak golek materi ini Ustaz Ivan ning ndi, Bu? Ning Google, paling ya ono jal tak golek ris. Metu, Bu. Wah medal niki. Ikhlas pirang-pirang niki, Bu. Tapi, Bu, dengan tangan kita menulis setiap hurufnya, insya Allah itu menjadi ibadah. Dengan tinta yang tertuang di setiap kertasnya, insya Allah itu menjadi sedekah. Entah besok tintanya luntur atau tidak, semoga menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibu, supaya kita mendapatkan keberkahan ilmu, tunjukkan antusiasme kita terhadap napa, Bu? Terhadap ilmu. Ngaos niku kok sing pol semangate, mboten ukur napa, Bu? Lah timbang nang omah ora ngapa-ngapa, Masya Allah. Nek kula tegelan asline, Bu, amben ngaos pengen tak tanda tangan ini ku catetane, Bu. Kados zaman alit onten buku kegiatan bulan Ramadan. Njur Ibu nulis mungkin nyuwun tanda tangan sinten? Ustadz, Bu, setiap kolom. Hari ini tuh sudah mulai hilang, Bu. Zaman kita dulu semangatnya dengerin karena harus dapat napa, Bu? Tanda tangan. Ngondeke ana sing kosong ora? Ora, gonyong penuh terus ngondeke nyong wi. Masya Allah. Sebenarnya ngaji kita juga harus ada ujiannya, Bu. Niki mumpung materi ke-20 napa sing nomor setunggal tekan nomor 20 perlu napa, Bu? Oh, kek Sabtu ngesuk mboten nonton sing Bu, Masya Allah. Krana ngaosipun pripun, Bu? Mila ampun cok nyeneni putrane nggih, Bu. Kondur nilainya mboten pati apik. Jane dhek ngapa bae tak lesna kabijine kyang kono, Bu. Wong ibune materi dina kiye mbe minggu ngarep takokna wis kelalen. Ya kayak buka buku ngono ding asline nyong wingi nyatet nang ndi mandan. Itu bentuk antusiasme kita terhadap ilmu. Maka jangan bandingkan bagaimana berkahnya ilmu bagi para ulama dulu dengan ilmu yang kita dapati hari ini. Yang namanya Ustadz Luqmanul Hakim tuh, Bu. Beliau matur begini, Bu. Subuh itu harga diri, kata beliau. Apa maksudnya? Pantang saya kalau subuh pakai sarung yang sudah saya pakai untuk tidur semalaman. Pantang kalau subuh saya menggunakan baju yang sudah saya pakai semalaman. Saya kalau subuh pakai sarung yang baru, baju yang kita ngaji itu pakai baju yang dipakai kemarin. Hari ini kita pakai lagi, besok. Itulah antusiasme kita terhadap ilmu. Saya tanya lagi nggih, Bu. Ibu kalau mau kondangan gere penampilannya kados niki, Bu? Nggih napa mboten, Bu? Nggih mboten jujur nggih mboten napa-napa wong kula mboten ngecek setunggal. Ayu pundi, Bu?
Jadi kita antusias datang ke majelis ilmu napa luweh antusias datang ke kondangan. Ya berarti ngesuk nek kondangan nyentak nggo klambi anak. Mboten. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Gusti Allah itu zat yang maha indah dan cinta kepada. Saya hanya mau menggelitik diri saya sendiri, antusiasme kita terhadap ilmu. Ibu, lebih banyak mana koleksi buku ibu dengan koleksi jilbab ibu? Lebih banyak mana, Bu? Iya. Setiap ngaji jilbabnya ganti. Tapi buku wakil aja lah. Masya Allah. Jadi di mana antusiasme kita terhadap ilmu? Niku, pon nek liya-liyane kula wedhus bukan ibu mungkin jer. Wah, ya Allah sadake lah, Bu. Itu. Mari kita istighfar bersama-sama, Bu. Saya tidak ngarani, Bu. Saya nuduh diri saya sendiri. Wong ancane klambi niki pun tak nggo wau dalu ngisi selapanan, Bu. Karang tinggo sejam saiki tak tinggo. Ini menunjukkan antusiasme saya terhadap ilmu. Berarti saya kurang serius. Kudune klambine sing nembe njukuk saking pundi? Tesih wangi krana ajeng ngibadah. Maka ibunda kula mboten dawa-dawa, itulah sesungguhnya kedudukan kita dengan ilmu. Ternyata kita enggak seserius itu le ngaji, Bu. Ternyata kita enggak sesungguh-sungguh itu ngajinya, Bu. Ternyata kita enggak setekun, enggak Masya Allah. Itulah kenapa berbeda keberkahan orang dulu nulis, orang dulu ngaji dengan orang hari ini. Zaman dulu, zaman ibu kita itu, nulis itu ditulis lebarnya dihapus untuk nulis pelajaran apa, Bu? Maka ingatannya apa, Bu? Masya Allah. Maka hari ini ada aplikasi nopo sing dewek takon langsung dijawab. Chat nopo, Bu? Takon apa disauri, takon apa disauri. Ada penelitian yang sudah dilakukan di sebuah negara, saya lupa. Orang-orang yang sering menggunakan chat, apa itu namanya? Maka cara berpikir kritisnya itu hilang. Berbeda dengan orang yang mencoba membaca, kemudian dia menulis, mencari ide. Wes aku tak takon ikhris karo chat. Bahkan kalah ustadznya dikalahin dengan chat napa, Bu? Allahumma sholli ala Muhammad. Boten usah tersindir wong dewek ya tersindir tenan, Bu. Boten usah tersindir ning mancen tersindir tenanan. Astaghfirullah. Yang pertama bahasa Arabnya zakaun, yang kedua hirsun. Yang pertama 3 kali. Zakaun, zakaun lagi. Hirsun, hirsun, hirsun. Yang pertama, yang kedua, yang kedua, yang kedua, yang pertama, yang ketiga, wajtihadun, wajtihadun, kesungguhan. Leng sinau niku tenanan. Saya cok kumun kali lari pondok, Bu. Niku bukune niku iso raweget banget. Karang napa, Bu? Kalau bahasa kami dulu mondok niku dijenggoti, napa, Bu? Jadi Arab pinggirnya napa, Bu? Ditulisi artinya sepinten-pinten, Bu. Cilik-cilik do dijenggoti, Bu. Sungguh-sungguh saya punya teman, Bu. Saya sampai pengen praktek, Bu. Nonton film Korea, berarti Ustazah dulu nonton film Korea. Ya, saya nonton judulnya Boys Over Flower, Bu. Semoga Allah mengampuni saya, Bu. Saya nonton, siapa itu namanya, Bu? Itu teman saya tuh kalau nonton film duduknya seperti ini, Bu. Tegak, kakinya dilipat, belakangnya rapi. Saking kulinone teng pondok, nek nyimak Pak Kiai niku mboten bareng lenggae. Maaf, maaf.
Mboten napa-napa sing selonjor tetap oleh nganu pegel. Saya hanya menggambarkan, Bu. Saestu teman saya tuh jan begini. Berapa episode pun batinnya pada legongsoran tetap begini, Bu. Karena punya kebiasaan kalau di pondok tuh duduk nyimak pelajaran dari bunyai Pak Gai itu lungguhnya harus seperti ini. Masya Allah. Jadi sebenarnya kita tuh sebelum ngaji itu harus belajar kitab taklim muta'alim. Masya Allah. Bagaimana adabnya saudara-saudara kita itu kalau di majelis ilmu. Masya Allah. Duduk kayak gini berjam-jam. Sampai ganti seri 1, seri 2, seri 3 saya sudah ngegongsor. Dia tetap kayak gini, Bu. Karena terbiasa ketika menuntut ilmu. Ibu gak harus begitu duduk depan saya. Tenang aja, Bu. Nah, tapi itu kecuali yang kakinya sakit, mohon maaf, Bu. Memang kita itu tubuhnya kalau nggak terbiasa duduk tegak ya lama-lama itu menunjukkan kesungguhan. Tapi nonton kok kene orang gatekke ketoke ya merem nek takoni bisa. Nah, itu kan Gus Dur. Lah Ibu Gus Dur napa mboten, Bu? Nah, Gus Dur itu merem ditanya langsung bisa jawab. Mungkin beliau punya kecerdasan yang luar biasa atau yang disampaikan sudah pernah beliau apa, Bu? Tahu, sehingga beliau ketika ditanya tuh jawab. Kita bukan seperti Gus Dur, Bu. Maka yang ketiga ini wajtihadun kasung. Maka yang kedua dengan yang ketiga ini berkait kelindan. Yo serius, yo sungguh. Makanya Ustadz Afid di Banjarnegara tuh, Bu, bawa kayu, Bu. Kemudian beliau bawa parang. Santrinya bingung mau ngapain, Bu. Kayunya diberdirikan, kemudian dipelatoki pakai pisau. Manjada wajada. Lama-lama kayunya apa, Bu? Untuk menggambarkan orang yang bersungguh-sungguh itu pasti dia akan menemukan kesungguhannya. Masya Allah. Man sobara ghafira. Kami disuruh mengucapkan itu santri itu berkali-kali. Maka kita butuh kesungguhan. Inilah yang sudah banyak hilang dari para penuntut ilmu. Kesungguhannya sudah napa? Berkurang. Nomor 4. Wajtihadun. Nomor 3 napa? Nah, nek sing nomor 4 niki biasanya iso gampil apal. Wadirhamun. Wadirhamun. Yang tidak bisa bilang dal pakai da nggak apa-apa, jadinya wadirhamun gitu. Nah, saya wadirhamun. Wajtihadun. Yang pertama, yang ketiga wajtihadun, yang kedua, yang keempat wadirhamun, boten panjang. Dzakaun wahirsun wajtihadun wadirhamun. Kita tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan bekal. Sebenarnya itu bukan untuk majelis ini, Bu. Percaya, Masya Allah. Setiap uang yang kita masukkan itu dalam rangka kita pengen dapat ilmu. Karena ulama-ulama menasihati kita nggak akan dapat ilmu kecuali kita mengeluarkan apa, Bu? Monggo saya cok heran, Bu. Ada orang tua yang gaya hidupnya diurusi tapi urusan sekolah dia tidak disiplin. Saya izin membawa logika sederhana. Ibu kalau pergi ke toko roti, parkir motornya diapakan? Bayar parkir berapa? 2.000. Motornya tutupin apa? Plastik utawi terpal. Nek udanan teles mboten. Nek panas mboten. Kalau ketika sudah belanja, tukang parkir akan bertanya, ngaler napa ngidul, Bu? Ngaler. Jur motornya langsung dia apa, Bu? Dialerkan. Matur nuwun. Oke, sami-sami. Berapa bayarnya? Sekarang berapa biaya anak sekolah kita di TK, di TPQ? Apakah anak-anak kita di sekolah cuma di madep ngedul? Tutupi terpal, Bu. Ini yang sering saya sampaikan kepada orang tua. Sebelum sedekah yang lain, bereskan dulu tentang anak-anak kita, Bu.
Itu pahalanya berkali-kali lipat. Rasulullah ditanya dirham yang diserahkan kepada jihad fisabilillah dengan dirham yang diserahkan kepada keluarga, mana yang lebih utama? Jawabannya no, Bu. Maka jangan eman-eman kalau untuk anak sekolah. Sebukunya, seapanya, karena itu memang alat untuk kita mendapatkan ilmu. Maka bismillah, kesini pakai bensin. Wardirhamun. Kesini pakai pulpen, pakai buku, kena meneh dirhamun. Kesini pakai baju yang terbaik, wadirhamun. Kesini nyemplung kotak amal, wadirhamun. Lalu yang kelima, wasohbatul ustad. Artinya bergaul dengan guru. Masya Allah. Wow, sing ngisi sinten? Ustadz siapa ya? Kelalen, sing endi, sing mandan dhuwur kae lho. Nah niku namanya enggak mosok arep oleh ilmu kok mboten ngertos jenenge. Niki paling aneh maning sing alam donya, Bu. Kasih orang ngerti jenenge ustadz, Bu. Sing ngisi sapa? Ustadz siapa ya? Lah ngono biasane ngisi. Gak tahu namanya. Bagaimana kita mendapatkan ilmunya, apalagi keberkahannya. Wong jenenge Ustadz mawon mboten. Saya namanya siapa, Bu? Eva siapa? Jangan tambahi H. Nah, karena jadi apa, Bu? Ya, Bu. Masa. Suhbatul Ustadz. Perlu, Masya Allah. Kemarin di majelis apa ya? Di Ceria ya? Betul apa, Bu? Walah, ibu nang pondok pesantren nih ngomong nonton Pak Kiai lewat itu santri langsung gimana, Bu? Berhenti, nggak boleh bergerak sampai ustadznya napa, Bu? Lewat. Sambil napa, Bu? Saya nggak pengen ibu begitu ya enggak. Napa? Cara kula bahasa mohon izin. Onten sing kebablasan, onten sing cuek babar blas, Bu. Sing siji ngasihane sing kebablasan ngapa? Aku ki kemarin antri apa? Antri salaman karo guruku. Lah gurumu lanang napa wedok? Lanang. Lah kok iso? Kan pakai kaos tangan. Maka ini yang saya bahasakan, yang satu kebablasan, yang satu babar blas, Bu. Lebar ngaji klepat pokoknya, Bu. Wala salaman, wala apa? Enggak usah, enggak. Habis ini enggak salaman enggak apa-apa, Bu. Ini bagian dari sohbatul ustadz. Minimal mengucapkan kalimat apa, Bu? Jazakumullah. Terima kasih Ustadz. Boten salaman, boten apa-apa. Saya ulah sadake jan boten. Ini saya mendidik diri saya sendiri. Yang satu kebablasan, sing siji bablas. Wis ngaji-ngaji, Ustadz ngasih orang ngerti jenenge, Bu. Aja maning kasalaman wong jenenge mbek orang ngerti, Bu. Masya Allah. Padahal kita diminta untuk sohbatul ustadz. Tujuannya apa? Oh tadi saya nggak ngerti, maka saya tanya. Oh ini tadi ada yang saya ragu-ragu, maka saya tanya. Seberapa jauh kita sohbatul ustadz di majelis taklim kita, Bu? Seberapa tinggi, Masya Allah. Kita kemudian bersyukur, berterima kasih kepada guru-guru yang sudah membimbing kita semuanya. Itulah sohbatul ustadz. Wal akhir namanya adalah watulu zamanin. Ini karena nggak pakai alif lam, maka belakangnya semuanya tanwin. Watulu zamanin, waktu yang. Nah, kita ini ngaji di Al-Huda, kita sudah kena penyakit gugup sitis. Karpe sekali ngaji langsung apa, Bu? Ngerti kabeh. Kita butuh waktu yang panjang. Sudah panjang saja kita semakin pintar apa semakin nggak tahu, Bu? Maunya datang pengajian singkat, ilmu yang didapat nggak ada menurut rumus ini. Kita istiqomah, waktunya panjang, nggak pernah terputus, itulah tulus zaman. Maka belajar itu dari minal mahdi ilal, dari buayan sampai kemana, Bu? Maka Nabi Yakub idh hadara Yaqubal maut, ketika Nabi Yakub datang menjelang kematiannya, dia kumpulkan putra-putranya. Apa yang akan kalian sembah sepeninggalku?
Ini menjadi dalil para ahli parenting yang namanya mendidik itu dari melahirkan di dalam kandungan, mencari ibu yang solih sampai orang tuanya napa Bu. Jadi nggak ada orang tuanya wis rampung dekeling kuliah wis nggak ada Bu. Yang namanya mendidik anak itu sampai kapan? Sampai kita orang tuanya mati Bu. Maka ibunda kita butuh waktu yang panjang. Ngaos sejam panjangan apa mboten Bu? Mboten, nek 2 jam ya makruh usadah kesuwen. Nggih ampun kecepatan, ampun kesuwen. Saya tidak akan memaksa ibu lah apal nomor 1 sampai nomor, saya tahu yang paling apal itu yang nomor 4. Napa Bu? Wadirhamun. Krono hubungannya kalian napa Bu? Nah, kita tuh kalau sama ini tuh nyantolan Bu. Maka yang nomor 4 syarat menuntut ilmu niku wadir pun mboten usah bahasa Arabe nomor setunggal. Pinter kaping kalih, antusias kaping 3, tenanan nomor sekawan, harta nomor 5, bergaul dengan ustadz yang ke-6. Nah, kami di pondok ini semuanya dibahasakan dengan nyingkuk, jelemut, nyingkuk, jeleput, nyingkuk, jelemet, jeleput, apa Bu? Nyingkuk, jelemet, jeleput. Niku menunjukkan kesungguhan. Nyingkuk niku wah nang pondok sinau ngantuk niku lucu banget Bu. Bisa terombang-ambing ngeten iki Bu. Kalian gocel buku nyingkuk ngweten niki terus jenenge nyingkuk. Jelimet setiap huruf diapain Bu? Saking jelimetnya ngasih napa? Jeleput. Nah itu dulu di pondok kiai kami bilang nyingkuk. Napa Bu? Jelimet. Jeleput itu setiap ujian itu digaungkan di tempat kami supaya kami menjadi pembelajar yang sungguh-sungguh. Leng moco sungguh-sungguh, leng ngapalke sungguh-sungguh, masya Allah. Maka ibu naskan yang dirahmati Allah dan kita tidak bisa bersemangat, tidak bisa nyingkuk, jelimet, jeleput kecuali kita yakin bahwa kita akan ditemui janji-janji di akhirat. Saniki ibu remen ngaos mboten Bu? Bahagia mboten kepanggih saudara Bu? Niku kalau diibaratkan air mung toya sing netes saking napa Bu? Benjang. Anggene kula panjenengan sedaya lenggah wonten majelis ngilmu niki bahagiane ajeng kita nikmati kapan Bu? Masya Allah. Maka besok kita ya Allah ketemu jenengan maningnya ya Allah. Milang kambian dewek ngaji. Niki seniki nek bahagia ketemu teman, salaman, assalamualaikum, senyum le remene Pak. Niki mboten sepiraha mogor napa Bu? Dunia itu dibandingkan dengan akhirat seperti salah seorang dari kalian yang mencelupkan jarinya kemana? Perhatikanlah jari tersebut kembali membawa apa? Tetes napa rong tetes Bu? Enak jarine cah bayi malah bukan jarang napa Bu? Ya bukan kalau jempol kita gede ya berapa Bu? Dan itu dibagi kepada seluruh manusia. Maka kalau hari ini kita bahagia ngaji, senyum, tertawa, merasa ya Allah kowe nyong banget yakin. Besok di akhirat bahagianya berapa kali lipat Bu? Tak terhingga. Ya Allah, semoga hari ini direkam oleh malaikat. Besok kita berbahagia menyaksikan. Ya Allah kayak nyong nang ngarep. Ya Allah kayak nyong nang mburi jebulean mandan ngantuk. Ya Allah ngeten Bu. Warna-warna besok ekspresi ini. Ya Allah kayak nyong. Ya Allah nang pojok. Keton kudunge raine repatia. Kena bermacam-macam. Semoga ini besok menjadi rekaman yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ustadz Irfan sering bilang ihris itu bukan sin. Tapi nama Bu? Nah, ibu nah pakai hak terus ihris. Wah, ngisok berarti jelas-jelas ketemu kancane langsung apa? Ihris. Jangan lupa langsung ihris. Biasanya gambarnya api napa Bu? Nyala. Ini menunjukkan apa Bu? Ihris. Artinya apa ihris? Cemungut Wah, bahasa anak sekarang niku cemungut Masya Allah. Itu bahasa Arabnya apa Bu? Wah, ibu udah tahu bahasa Arab 1 dirhamun. Nomor 2 ihris. Ihris artinya
Bilang sama suami, ihris Pak. Apa sih ihris? Ihris itu artinya cemungut. Iya, Masya Allah. Itu bahasa anak-anak sekarang itu namanya cemungut. Iya, Masya Allah. Jazakumullah. Dan jangan lupa PR kita adalah ini kok sering diterjemahkan doa terbebas dari hutang. Ya benar. Tapi doa ini juga doa berlindung dari malas. Karena lawannya semangat niku apa? Malas. Malas bahasa Arabnya kasalun. Apa Bu? Nah, kalau di pondok kayak bocah kaslun, Bu. Kaslun niku bocah lemes, bocah ora semangat. Lawane orang ihris tadi lawannya kaslun. Mari kita tutup kajian kita dengan bersama-sama membaca doa. Saya duluan, Ibu menirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nek pengen jadi wong semangat setiap saat, maka doanya ini. Sekaligus tahadus bin nikmah. Setiap pagi kami briefing dengan anak-anak di toko, wajib membaca doa ini supaya anak-anak bekerjanya dengan apa Bu? Nah, karena berlindung dari sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Doa minta perlindungan dari sedih boleh, doa minta perlindungan dari khawatir boleh, doa minta perlindungan dari lemah boleh, doa minta perlindungan jadi pengecut boleh, doa minta perlindungan dari kebakhilan, kepelitan boleh, minta dilindungi dari hutang boleh, dari kesewenang-wenangan manusia boleh. Doa yang sangat komplit luar biasa, maka wajib kita semuanya ngapal doa ini supaya kita menjadi orang-orang yang semangat. Biidznillah, insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan pada kaidah yang ke-21. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia bagian dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.